Selamat datang di Arta Misteri. Di sini, setiap cerita bukan sekadar dongeng. Di balik bisikan malam, tersimpan rahasia yang tak semua orang berani mengungkap. Di balik senyapnya lorong, tersembunyi jejak yang terlupakan. Dan di balik tawa, kadang ada tangis dari dunia yang tak kasat mata. Bersiaplah, kita akan menjelajahi kisah-kisah yang mungkin tak ingin kamu dengar, tapi justru membuatmu semakin penasaran. Ini bukan cerita biasa, ini adalah Arta Misteri. Jangan lupa, matikan lampu dan kunci pintu. Siapa tahu mereka sedang memperhatikanmu sekarang. Bidan membantu kelahiran jin. Namaku Bu Sum. Orang-orang di kampung biasa manggil aku begitu. Udah lebih dari 25 tahun aku jadi bidan desa, bantuin para ibu melahirkan, baik siang maupun malam. Aku udah terbiasa dipanggil jam berapapun, walau kadang ada rasa takut kalau harus berangkat pas malam Jumat, apalagi malam Jumat Kliwon. Tapi namanya juga pengabdian, aku nggak pernah nolak. Malam itu, sekitar jam 1 lebih dikit, aku belum bisa tidur. Angin di luar kenceng banget, bikin genteng rumah bunyi terus kayak diketukin. Aku sempat mikir, ini pasti malamnya beda. Entah kenapa, hati ini ngerasa nggak enak aja. Aku rebahan sambil dengerin suara bambu di belakang rumah bergesekan. Tiba-tiba, ada yang ngetuk pintu depan. Tok, tok, tok. 3 kali, pelan, tapi bunyinya berat banget. Kayak bukan ketukan biasa. Aku bangun pelan-pelan, nyalain lampu, terus buka pintu. Dan di depan sana, berdiri seorang laki-laki tinggi, pakai jubah hitam panjang sampai nutup kaki. Mukanya nggak kelihatan jelas karena dia pakai semacam kain penutup kepala yang cuma ngasih celah kecil buat matanya. Yang bikin aku tambah merinding, matanya itu tajam dan gelap banget. Tapi dia nggak kelihatan menyeramkan, lebih ke aneh. Maaf, Bu, saya butuh bantuan. Istri saya mau melahirkan. Tolong ikut saya sekarang juga. Suaranya berat, agak serak, dan pelan. Tapi aku bisa denger jelas. Aku heran, aku hafal semua warga sini, tapi aku nggak kenal orang ini. Dia bukan orang sini. Aku sempat ragu. Tapi naluri sebagai bidan lebih besar dari rasa takut. Aku ambil tas bidanku yang isinya udah selalu siap. Lalu ikut dia keluar. Di luar, dia ngajak aku naik becak. Aku sempat bingung. Karena sekarang kan udah jarang orang naik becak malam-malam, apalagi di desa. Tapi ya sudahlah, aku naik. Sepanjang jalan, perasaanku makin gak enak. Jalanan yang dilalui gelap banget. Lampu jalan entah kenapa mati semua. Padahal semalam masih terang. Becaknya pelan, tapi anehnya terasa kayak melayang. Aku ngelihat keluar dan heran. Rumah-rumah yang biasa aku lewatin kok nggak ada. Yang ada cuma pohon tinggi, hutan gelap, dan kabut tebal. Aku mulai takut. Aku sempat mau nanya, tapi lidahku keluh. Mulutku kaku, kayak dibungkam sesuatu. Setelah entah berapa lama, becak itu berhenti di depan sebuah rumah tua yang kelihatan kayak nggak pernah dihuni manusia. Catnya udah mengelupas, temboknya berlumut, dan pintunya kebuka sedikit. Dari dalam rumah, terdengar suara perempuan mengerang, kayak orang mau melahirkan. Tapi suara itu aneh. Setiap dia meringis, ada gema berat, seperti 2 suara bercampur jadi satu. Aku ragu buat masuk, tapi laki-laki itu udah berdiri di depan pintu dan nyuruh aku masuk. Cepat, Bu, dia udah bukaan. Aku tarik napas dalam-dalam dan akhirnya masuk. Di dalam rumah, semuanya tua. Lampu redup, bau apek campur bau darah. Di pojok ada ranjang bambu, dan di atasnya perempuan muda lagi tiduran. Perutnya besar banget, lebih besar dari kehamilan normal. Tapi mukanya pucat, dan matanya terpejam tapi bergetar. Dia jerit lagi, kenceng, dan setiap dia jerit,
lampu rumah kedip-kedip sendiri. Aku mulai siapkan perlengkapan, berusaha tetap tenang. Tapi hatiku nggak karuan, tangan gemetar. Udara di ruangan makin dingin, padahal semua jendela tertutup. Dan waktu aku bantu pegang perutnya, aku bisa ngerasain gerakan dari dalam. Bukan seperti gerakan bayi, tapi seperti sesuatu yang menggeliat dan kasar. Aku mulai panik, tapi si laki-laki itu berdiri di belakangku. Matanya terus ngelihatin aku, seolah-olah aku nggak boleh mundur. Aku nggak punya pilihan, aku harus bantu kelahiran ini. Dan saat kepalanya mulai keluar, aku tahu ini bukan bayi manusia. Begitu kepala bayi itu keluar, tanganku langsung gemetar. Aku sempat merem sebentar, berharap itu cuma bayangan atau efek ngantuk. Tapi waktu aku buka mata lagi, pemandangan itu masih sama. Kepala bayi itu bukan kepala bayi seperti biasanya. Kulit kepalanya keras dan bersisik, warnanya hitam kehijauan kayak ular. Rambutnya nggak ada, tapi ada tonjolan di atas ubun-ubunnya yang bentuknya mirip tanduk kecil. Matanya belum sepenuhnya terbuka, tapi dari celah kelopak matanya, aku bisa lihat warna merah menyala yang bikin dada aku langsung sesak. Aku sempat mundur, tapi si lelaki berjubah hitam itu maju satu langkah, berdiri di belakangku. Suaranya berat banget waktu dia ngomong, "Lanjutkan, Bu Bidan, jangan berhenti." Aku cuma bisa angguk pelan. Tangan ini aku paksa buat kerja, walaupun keringat dingin terus ngucur dari dahi. Suara perempuan yang melahirkan makin kenceng, tapi suaranya kayak bercabang. Ada suara tangis, ada suara rangan, dan ada satu suara lagi yang kayak binatang mendengus dari dalam dadanya. Pas bayi itu keluar sepenuhnya, aku nyaris nyerah. Tubuhnya kecil, tapi kakinya panjang dan jari-jarinya kurus dengan kuku panjang-panjang seperti cakar. Bayi itu langsung bergerak, nggak nangis kayak bayi biasanya. Dia buka matanya lebar, dan matanya bulat merah dengan pupil sipit kayak mata ular. Dia liatin aku, bener-bener liatin aku, dan yang paling bikin merinding, dia senyum. Bayi itu senyum ke arahku. Ibu bayi itu tiba-tiba angkat kepalanya pelan-pelan. Rambutnya tergerai, wajahnya pucat kayak kertas, tapi senyumnya lebar banget. Nggak wajar, giginya kecil-kecil, rapi, tapi banyak, terlalu banyak buat ukuran manusia. Aku bener-bener pengen kabur. Tapi anehnya, kakiku kayak nggak bisa digerakkan. Badanku terasa berat, kayak ada sesuatu yang nahan dari belakang. Lalu si lelaki itu ngomong lagi, suaranya masih pelan tapi nadanya tegas. "Terima kasih sudah membantu kelahiran anak kami. Sekarang waktunya Bu Bidan ikut kami ke tempat peristirahatan." Aku langsung nengok ke dia. "Maksudnya ikut kemana, Pak? Saya cuma bidan. Tugas saya udah selesai. Saya mau pulang," kataku sambil berusaha tetap tenang. Tapi dia geleng pelan. "Tidak bisa. Ibu sudah menjadi bagian dari kelahiran ini. Dan tidak semua kelahiran berasal dari dunia manusia." Seketika ruangan berubah gelap. Lampu padam. Aku cuma bisa lihat mereka karena cahaya dari mata si bayi yang menyala merah. Lalu dari belakangku, terdengar suara bisikan. Banyak, kayak orang berdoa atau qomat kamit, tapi dalam bahasa yang aku nggak ngerti. Dinding rumah tiba-tiba retak. Dari sela-sela retakan itu keluar asap hitam, tebal, berputar-putar kayak angin puting beliung kecil. Suara tangisan bayi makin keras, tapi kali ini bercampur dengan suara tawa kecil, tipis, dan seram, kayak anak kecil yang nyeringai di ujung lorong gelap. Aku udah nggak kuat, aku pingsan. Tapi sebelum aku kehilangan kesadaran sepenuhnya, aku sempat dengar satu kalimat yang bikin bulu kuduku berdiri. "Mulai malam ini, Bu Bidan bukan lagi milik dunia manusia." Aku nggak tahu berapa lama aku pingsan, tapi waktu aku sadar, aku udah duduk di kursi kayu panjang di dalam ruangan yang aneh banget.
Dindingnya dari batu tua yang lembab dan licin, ada tetesan air dari langit-langit, dan cahaya yang menerangi tempat itu berasal dari obor-obor kecil yang nyala apinya berwarna hijau kebiruan. Suasananya mirip gua bawah tanah, tapi terlalu sunyi. Nggak ada suara jangkrik, nggak ada angin, cuma detak jantungku yang terasa makin kencang. Aku lihat ke sekeliling. Aku nggak tahu berapa lama aku pingsan. Tapi waktu aku sadar, aku udah duduk di kursi kayu panjang di dalam ruangan yang aneh banget. Dindingnya dari batu tua yang lembab dan licin, ada tetesan air dari langit-langit, dan cahaya yang menerangi tempat itu berasal dari obor-obor kecil yang nyala apinya berwarna hijau kebiruan. Suasananya mirip gua bawah tanah, tapi terlalu sunyi. Nggak ada suara jangkrik, nggak ada angin, cuma detak jantungku yang terasa makin kencang. Aku lihat ke sekeliling. Tanganku gemetar. Aku ambil segelas air merah yang disodorkan ke arahku. Kupikir, mungkin ini cuma mimpi buruk. Tapi waktu gelas itu dekat ke hidungku, baunya langsung bikin perutku mual. Itu bukan air, itu darah. Masih hangat. Aku hampir muntah, tapi buru-buru ku taruh gelas itu kembali. Tiba-tiba suara tawa kecil terdengar dari arah belakang. Aku nengok, dan jantungku langsung berhenti sesaat. Bayi itu, bayi yang tadi kulahirkan, sekarang berdiri sendiri di sudut ruangan. Dia nggak digendong, dia berdiri sendiri dengan kaki kurusnya, tubuh telanjang, dan tatapan matanya mengarah ke aku. Dia senyum, lalu bicara. Bayi itu bicara, suaranya pelan, tapi jelas banget. Ibu, Bu Bidan, ikut aku. Aku merinding dari ujung kepala sampai telapak kaki. Mana ada bayi baru lahir bisa jalan, apalagi bicara. Tapi yang ini beda. Dia bukan bayi biasa. Dia melangkah pelan ke arahku. Lantai di bawahnya meninggalkan bekas jejak merah, seperti darah menetes dari kakinya. Setiap langkahnya diiringi dengan suara-suara berbisik dari tembok, dari atas, dari bawah, dari segala arah. Bahasa mereka aneh, aku nggak paham, tapi rasanya kayak mereka sedang memanggil sesuatu yang besar dan jahat. Aku refleks berdiri dan mundur ke belakang, punggungku nabrak tiang batu yang dingin. Napasku udah nggak karuan, aku pengen lari, tapi kaki ini berat banget. Bener-bener kayak tertanam di lantai. Lalu, semuanya jadi gelap. Lampu obor padam satu persatu. Ruangan berubah jadi gelap total. Dan dari arah bayi itu, aku dengar suara paling menyeramkan yang pernah aku dengar seumur hidupku, suara tangisan bayi. Bercampur dengan tawa cekikikan seperti nenek tua. Dan sebelum aku sempat teriak, dunia langsung gelap. Aku terbangun di tengah hutan. Tubuhku tergeletak di atas tanah yang basah dan berlumut. Kaki dan tanganku lecet, penuh goresan, dan pakaianku kotor seperti abis digulingkan di lumpur. Udara dingin banget, dan langit di atas kepalaku masih gelap, belum ada tanda-tanda fajar. Aku bangkit pelan, masih linglung. Kepalaku nyut-nyutan, dan sekelilingku cuma pepohonan besar, akar-akar yang menjulur ke tanah, dan suara burung hantu yang sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Aku lihat ke kanan dan kiri, nggak ada jalan, nggak ada rumah, nggak ada siapa-siapa. Hutan ini asing, bukan hutan yang biasa aku lewatin waktu kecil dulu. Aku coba berdiri, tapi lututku goyah. Di saat itu aku sadar, tas bidanku masih ada di pundakku, tapi talinya udah robek sebagian. Aku buka tas itu, dan betapa kagetnya aku waktu lihat isinya. Semua peralatan bersalin di dalamnya, penuh darah. Gunting, kain kasa, sarung tangan, semua ada bekas merah tua, kering tapi pekat. Aku langsung tutup tas itu buru-buru sambil baca-baca istighfar dalam hati. Aku jalan pelan-pelan sambil meraba-raba arah. Aku bener-bener gak tahu aku ada di mana. Setiap kali aku coba lurus, jalanan seperti muter ke tempat yang sama.
Aku ngelewatin pohon besar yang bentuk batangnya kayak orang membungkuk dan aku tahu, aku udah muter 2 kali ke situ. Aku terjebak. Setelah beberapa lama jalan, aku lihat seorang nenek-nenek duduk di atas batu besar. Pakaian putihnya lusuh, rambutnya panjang dan memutih, tapi wajahnya bersih dan tenang. Dia ngeliatin aku, seolah udah nunggu dari tadi. Matanya tajam, tapi nggak jahat. Aku dekati dia pelan-pelan, walau waspada. Sudah kubilang dari dulu, jangan ambil panggilan malam Jumat Kliwon, ucap si nenek pelan. Nadanya datar, seperti bukan sedang menasihati tapi mengingatkan. Aku heran, Ibu, siapa? Saya ini di mana? Tadi saya bantu persalinan, tapi saya kayaknya bukan di dunia biasa lagi. Nenek itu mengangguk pelan. Kamu sudah masuk ke wilayah yang bukan milik manusia. Kamu bantu kelahiran dari keturunan jin gunung. Dan kamu, Bu Bidan, sudah ditandai. Aku terdiam, nafasku sesak. Aku nggak tahu harus percaya atau enggak. Tapi semua kejadian tadi malam, mata merah si bayi, suara ganda dari ibunya, makanan aneh, tawa cekikikan di kegelapan, semua terasa terlalu nyata untuk cuma mimpi. Lalu, gimana saya bisa pulang? Tanyaku lirih. Si nenek berdiri, tubuhnya kecil, tapi langkahnya mantap. Dia ngeluarin sesuatu dari balik kainnya. Sebuah kain kafan kecil, dililit tali merah dan ditusuk jarum emas di tengahnya. Ini untuk nutup celah yang mereka buka. Tapi kamu harus kuat, mereka nggak bakal ngizinin kamu pulang tanpa perlawanan. Aku belum sempat nanya apa-apa lagi, nenek itu tiba-tiba menghilang. Beneran hilang, seperti kabut tertiup angin. Cuma tinggal kain kafan kecil itu yang tersisa di atas batu. Aku peluk kain itu, dan lanjut jalan lagi. Tapi langkahku makin berat, udara di hutan itu makin tebal. Kabut turun pelan-pelan, dan suara dari balik pepohonan mulai bermunculan lagi. Bisikan, tangisan, tawa cekikikan, suara kaki kecil lari-lari di antara semak. Aku tahu, aku belum selamat. Mereka masih ngikutin aku, dan malam belum selesai. Aku nggak tahu bagaimana caranya, tapi tiba-tiba aku udah berdiri di depan rumahku sendiri. Kaki dan badan masih lemas, tapi rasanya lega banget bisa lihat pagar bambu, pohon mangga di samping, dan genteng rumah yang setengahnya udah usang. Tapi, ada yang aneh. Jam di dinding rumahku semua berhenti di pukul 2.17. Jam dapur, jam dinding ruang tamu, bahkan jam tangan di tasku, semuanya nunjukin angka yang sama. Aku masuk pelan-pelan, taruh tas bidan di meja. Rumahku sunyi, terlalu sunyi, bahkan suara tikus pun nggak ada. Padahal biasanya tiap malam selalu ada suara garuk-garuk dari plafon. Aku istirahat di kursi rotan, napas masih ngos-ngosan, kepala pusing, tapi entah kenapa, aku ngerasa bukan sendirian. Awalnya aku kira cuma halusinasi, tapi pas aku ke dapur buat ambil air, aku dengar suara bayi nangis. Pelan, dari ruang belakang, ruangan kosong yang udah bertahun-tahun gak aku pakai. Ruangan yang pintunya selalu aku kunci. Aku kaku berdiri di dapur, tangan masih pegang gelas air. Suara itu makin jelas, nangisnya pelan, tapi panjang dan bikin merinding. Bukan suara bayi manusia, lebih kayak suara tangis yang diseret, lambat, dan berat. Aku langsung balik ke kamar, ambil kunci ruang belakang. Tangan ini gemetar waktu ngarahin kunci ke lubangnya. Dan pas pintu itu kebuka, ruangan itu gelap banget. Tapi dari sudut pojok ruangan, aku bisa lihat sosok kecil, duduk. Matanya merah nyala. Dia, bayi itu, bayi dari dunia lain. Dia duduk diam, tatap aku, dan senyum. Aku langsung nutup pintu dan kunci lagi. Aku tarik napas panjang, mundur perlahan, dan lari balik ke ruang tamu. Tapi waktu aku duduk di kursi, aku sadar ada jejak kaki kecil, basah dan berlumpur, dari arah ruang belakang menuju ke arahku.
Jejak itu berhenti persis di depan kursi tempat aku duduk. Aku nggak bisa bergerak, badan ini rasanya terkunci. Malam itu aku nggak bisa tidur. Setiap kali aku coba pejamkan mata, suara bisikan muncul dari bawah tempat tidurku. Ada yang manggil pelan, suaranya kecil, tapi nadanya manja, seperti anak kecil yang merengek. "Ibu, peluk aku." Aku langsung tarik selimut, baca-baca doa sambil terus bergetar. Aku bahkan sempat nangis, bukan karena takut aja, tapi karena aku ngerasa mereka udah mengikat aku. Aku udah jadi bagian dari mereka. Dan makin malam, makin banyak tanda aneh yang muncul. Jam di rumah muter sendiri. Kipas angin tiba-tiba nyala walau udah dicabut. Cermin di kamar mandi berkabut, dan kalau aku lihat, bayanganku nggak ngikutin gerakan. Dia malah ngelihatin aku, senyum, dan nunjuk ke perutnya yang perlahan membesar. Aku ngerti, sesuatu sedang tumbuh di dalam rumah ini. Atau bahkan, di dalam aku. Tetanggaku mulai ngomongin yang aneh-aneh juga. Bu RT bilang tiap malam dia lihat sosok hitam berdiri di atap rumahku. Matanya merah, duduk jongkok sambil ketawa pelan. Anak-anak kecil di sekitar rumah juga katanya sering dengar suara bayi nangis dari halaman belakang. Padahal nggak ada bayi di sini. Aku mulai nggak bisa bedain mana dunia nyata dan mana yang bukan. Aku coba minta tolong ke ustaz kampung, tapi tiap kali beliau mau datang, selalu ada halangan aneh. Pernah motornya mogok pas belok ke gang rumahku. Pernah juga ada ular hitam sebesar paha tiba-tiba nongol di teras rumah pas beliau mau masuk. Semua orang mulai takut dekat aku. Aku pun takut sama diriku sendiri. Malam itu, pas semua lampu rumah mati total tanpa sebab, aku dengar suara langkah kecil masuk ke kamarku. Pelan, 1, 2, 3. Lalu suara kecil itu bisik di kupingku, dekat banget. "Ibu, susui aku." Hari-hari setelah kejadian itu terasa kayak neraka hidup. Aku nggak bisa tidur dengan tenang. Tiap malam, suara bayi nangis itu makin jelas, makin dekat. Kadang suaranya dari kamar mandi, kadang dari bawah ranjang, pernah juga dari atas plafon. Yang bikin aku makin takut, suara itu sekarang muncul juga di siang hari. Warga sekitar udah mulai ngejauh. Anak-anak kecil nggak lagi berani main dekat rumahku. Bahkan tetanggaku yang biasanya suka ngirim makanan, sekarang cuma naruh di pagar, lalu langsung pergi tanpa ngomong sepatah kata pun. Aku ngerti, aura rumahku udah beda. Orang bisa ngerasain kalau sesuatu yang nggak wajar tinggal di dalam sini. Akhirnya aku nekat nyamperin Pak Kiai di kampung sebelah. Beliau orang yang udah sering bantu bersihin rumah dari gangguan halus. Tapi anehnya, waktu aku datang ke rumahnya, beliau langsung pucat begitu lihat wajahku. Nggak pakai basa-basi, dia langsung bilang, "Bu Sum, saya udah dengar. Tapi maaf, yang ibu bawa bukan hal biasa. Ini bukan jin sembarangan. Ini turunan dari bangsa jin gunung, yang lahirnya dibantu manusia. Ikatan kalian sudah kuat." Mereka nganggep ibu sebagai bagian dari keluarga mereka. Aku langsung lemas. "Saya cuma bantu persalinan, Pak. Saya nggak tahu kalau itu bukan manusia." Pak Kiai mengangguk pelan. "Saya paham, tapi sekarang mereka udah masuk ke hidup ibu. Dan mereka nggak akan pergi kalau nggak ada pengorbanan." Aku terdiam. Kata pengorbanan itu bikin bulu kudukku berdiri. Tapi aku masih belum ngerti maksudnya. 2 hari kemudian, Pak Kiai datang ke rumahku bawa air doa dan kemenyan. Kami mulai ritual pembersihan. Seluruh sudut rumah diperciki air. Ayat-ayat suci dibacakan keras-keras. Awalnya semua tenang, tapi begitu air itu disiram ke pojok kamar belakang, tiba-tiba muncul suara jeritan dari bawah lantai. Kayak suara perempuan menjerit panjang dan melengking. Lalu, cermin di dinding ruang tamu pecah sendiri. Kipas angin muter kencang walau nggak dicolok.
Dan dari atap rumah, tetesan darah mulai netes pelan-pelan. Pak Kiai langsung bilang, dia marah. Anak itu nggak mau dipisahkan dari ibunya. Aku sok, ibunya. Maksudnya saya? Pak Kiai ngangguk berat. Mereka udah nganggap Busum sebagai ibu yang sah. Karena bayi itu lahir lewat tangan ibu. Ibu ditandai, bukan cuma fisik, tapi juga roh. Air mataku langsung netes. Aku bener-bener nggak kuat. Aku cuma bidan kampung. Aku nggak ngerti hal-hal beginian. Tapi sekarang hidupku udah nggak normal lagi. Malamnya, aku coba tidur di ruang tamu karena takut balik ke kamar. Tapi pas tengah malam, aku kebangun karena bau amis yang kuat banget. Waktu aku buka mata, aku lihat dia lagi. Bayi itu berdiri di depan kursi. Dia nggak bergerak, matanya merah, badannya kecil dan kurus, tapi senyumnya lebar. Ibu, aku haus. Tiba-tiba dia lompat ke arahku, tapi nggak menyentuhku. Dia malah masuk ke dalam tubuhku. Aku teriak sekencang-kencangnya, tapi mulutku terkunci. Seluruh badanku kaku, mataku terbuka lebar, dan di dalam bayanganku, aku lihat dunia lain. Hutan lebat, batu-batu besar, dan ratusan sosok tinggi hitam yang berbaris sambil menunduk ke arahku. Di tengah mereka, ada bayi itu, tapi sekarang sudah tumbuh jadi anak kecil berambut panjang, matanya merah darah, dan di belakangnya, ibunya. Si perempuan yang dulu aku bantu melahirkan. Dan dia berkata, sekarang waktunya kamu bawa kami ke dunia manusia. Rumah ini akan jadi tempat kelahiran kami selanjutnya. Aku langsung sadar, nafasku ngap-ngapan, seluruh tubuhku basah oleh keringat. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Aku sudah bukan manusia seutuhnya lagi. Sudah 3 malam aku nggak tidur. Setiap kali aku pejamkan mata, dunia lain itu muncul lagi. Dunia yang penuh bayangan hitam, tangisan, bisikan, dan suara anak kecil memanggilku ibu dari balik pohon dan lorong. Tubuhku makin lemas, wajahku makin pucat, dan sekarang tetangga-tetanggaku mulai lapor ke RT. Katanya rumahku sudah berubah. Mereka cerita, tiap malam mereka lihat bayangan anak kecil lari-lari di dalam rumahku. Kadang ada suara gamelan dari dalam, padahal rumahku nggak pernah pasang apa-apa. Beberapa bahkan bilang melihat aku berdiri di depan rumah jam 2 pagi, diam sambil senyum sendiri. Padahal waktu itu aku lagi tidur di kasur, atau lebih tepatnya, tubuhku tergeletak dan gak bisa digerakkan. Aku makin sadar, jin itu sekarang bukan cuma tinggal di rumahku, tapi dalam tubuhku. Malam terakhir itu, aku nekat. Aku gak tahan lagi hidup dalam ketakutan. Aku buka semua pintu rumah, nyalain semua lampu, lalu aku ambil air doa dari Pak Kiai yang masih tersisa. Aku tuang ke seluruh ruangan sambil baca doa. Walau bibir ini gemetar, tapi belum sempat aku selesai, suara tangisan bayi itu muncul lagi. Kali ini, lebih keras, lebih nyata. Tangisan itu bergema di seluruh rumah. Lampu ruang tamu kedip-kedip sendiri. Udara berubah dingin sampai nafas keluar kabut tipis. Tiba-tiba, semua lampu mati. Gelap total. Lalu dari belakangku, aku dengar suara langkah kecil, pelan, nyeret. Aku berbalik pelan. Bayi itu berdiri di ujung lorong, menatapku. Tapi sekarang tubuhnya bukan seperti bayi. Lebih tinggi, rambutnya makin panjang, dan di punggungnya tumbuh semacam sayap hitam yang kusut dan berlendir. Dia melangkah makin dekat, matanya merah menyala, mulutnya terbuka, dan dari dalamnya keluar suara bukan tangis, tapi jeritan panjang seperti suara dari perut bumi. Ibu, waktunya sudah tiba. Seketika tubuhku ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku jatuh terseret ke dalam kamar belakang. Dinding kamar berubah jadi tanah. Akar-akar keluar dari lantai dan tembok melilit tubuhku. Aku nggak bisa bergerak.
Aku cuma bisa lihat langit-langit yang berubah seperti langit malam dengan ribuan mata kecil menatap dari kegelapan. Dan di hadapanku, muncul sosok perempuan berjubah hitam, ibunya. Dia melayang tanpa menyentuh tanah, matanya putih kosong, rambutnya tergerai sampai ke lantai. Bu Bidan, kini kamu bagian dari kami. Dunia manusia tidak lagi membutuhkanmu, tapi kami akan lahir lewat tanganmu, lagi dan lagi. Tanganku mulai bergerak sendiri, perutku terasa berat, padahal aku nggak hamil. Tapi sesuatu di dalamku bergerak, mendorong, menendang. Aku teriak sekencang-kencangnya, tapi suara itu cuma menggema dalam pikiranku sendiri. Tak ada yang dengar, tak ada yang datang, dan malam itu, semuanya berakhir. Besok paginya, warga kampung lihat rumahku kosong. Semua pintu terbuka, tapi nggak ada siapa-siapa di dalam. Tapi mereka bilang, mereka masih sering dengar suara bayi nangis tiap malam dari dalam rumah. Kadang juga ada yang lihat perempuan tua berdiri di jendela belakang, matanya kosong, senyum mengerikan, sambil menggendong sesuatu yang dibungkus kain putih. Dan siapapun yang masuk ke rumah itu, nggak pernah bisa keluar lagi. Dan begitulah kisah Busum, bidan desa yang awalnya hanya ingin menolong, tapi justru terjebak dalam lingkaran dunia gaib yang tak bisa dilihat mata biasa. Bukan salahnya, ia hanya menjalankan tugas. Tapi malam itu, malam Jumat Kliwon, yang ia bantu bukanlah manusia biasa, melainkan bangsa lain yang tinggal berdampingan dengan kita tanpa kita sadari. Kini rumah Busum dibiarkan kosong, terkunci rapat, tapi anehnya, selalu terbuka sendiri saat tengah malam. Tak ada yang berani lewat depan rumahnya, apalagi mengetuk pintu, karena katanya, suara bayi yang menangis dari dalam itu bukan minta disusui, tapi minta dilahirkan kembali. Dan setiap malam Jumat Kliwon, konon, sosok perempuan tua berselendang putih sering terlihat duduk di teras rumah itu, tersenyum, sambil gendong bungkusan kecil yang kadang menangis sendiri. Kalau kamu lewat dan mendengar suara itu, jangan jawab, jangan noleh. Karena mungkin, kamu akan jadi bagian dari kelahiran berikutnya. Terima kasih sudah membaca cerita ini. Tapi ingat, tidak semua kelahiran berasal dari manusia, dan tidak semua bidan bisa kembali pulang.